Puluhan pemukim Israel dilaporkan menyerang tentara cadangan Zionis di wilayah Kafr Balik tepi barat pada Sabtu 28 Juni 2025. Serangan terjadi saat pasukan Israel dikerahkan untuk meredam kerusuhan yang pecah setelah insiden mematikan sebelumnya. Pasukan pertahanan Israel menyatakan para pemukim juga mencoba menabrak tentara dengan mobil. Dikutip dari The Times of Israel, lokasi kejadian dinyatakan sebagai zona militer tertutup namun diterobos warga sipil. Saat tiba di lokasi, pasukan Zionis justru diserang dengan lemparan batu dan kekerasan fisik oleh puluhan warga Israel. Para pemukim sipil juga merusak kendaraan militer serta merobek ban mobil polisi Israel. Akibatnya beberapa tentara mengalami luka berat akibat serangan tersebut. Dilaporkan 6 pemukim ditahan atas keterlibatan mereka dalam serangan brutal ini. Sebelumnya media Palestina merilis video pemukim bersenjata yang mengusir paksa petani Palestina dari ladang mereka di desa Sukba. Militer Israel menyebut insiden ini sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan otoritas keamanan. Lantas insiden ini menjadi bukti meningkatnya kekacauan internal di tengah konflik yang kian memanas di wilayah pendudukan Israel. Serangan Zionis terhadap Iran diklaim menjadi bumerang bagi Israel dan Amerika Serikat. Serangan yang dirancang selama bertahun-tahun itu gagal mencapai tujuan utama menghancurkan jantung kota Iran. Sementara itu Israel menggunakan mata-mata Mossad dan agen rahasia untuk menyusup, membunuh ilmuwan nuklir dan menggoyahkan struktur militer Iran. Namun Ayatollah Ali Khamenei tetap tak tersentuh dan rakyat Iran justru semakin solid mendukung pemerintah. Meski demikian Iran segera membalas dengan serangan rudal dan drone yang semakin canggih dan mematikan. Bahkan sistem pertahanan berlapis Israel gagal menahan gempuran rudal dari Teheran. Akibatnya beberapa pusat kota besar di Israel mengalami kerusakan parah. Dilaporkan ribuan bangunan strategis Israel luluh lantak termasuk Kementerian Pertahanan Zionis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyerukan gencatan senjata lantaran tak mampu membendung gempuran dari Iran. Lantas serangan terhadap Iran terbukti gagal total, bahkan Teheran justru bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Iran dikabarkan memindahkan sebagian industri militernya ke wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman. Dilaporkan Iran tengah memproduksi rudal balistik dan drone di provinsi Saada, Hajjah, dan sekitar ibu kota Sanaa, Yaman. Insiden ini disebut akan mengancam stabilitas kawasan dan membahayakan jalur pelayaran internasional di Teluk Aden. Dikutip dari Jerusalem Post pada Minggu 29 Juni, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Informasi Yaman Muammar al-Eryani. Menurutnya sikap diam dunia bisa memberi Iran ruang memperluas pangkalan militernya di wilayah Yaman. Ia menyebut wilayah tersebut beresiko menjadi basis rudal canggih garda revolusi Iran yang mengancam keamanan kawasan dan stabilitas global. Sementara itu, rudal yang digunakan Iran dalam perang 12 hari terakhir dinilai identik dengan milik Houthi. Adapun taktik serangan seperti drone bunuh diri dan rudal lintasan ganda sebagai bukti tiruan Iran. Menteri al-Eryani membantah klaim Houthi bahwa persenjataan mereka dibuat secara lokal, melainkan produk Iran yang dikendalikan langsung dari Teheran. Ia mendesak dunia bertindak tegas sebelum Iran sepenuhnya membangun kekuatan militer di wilayah Yaman dan mengancam perdagangan dunia. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dikabarkan akan keluar dari bunker memanfaatkan momen gencatan senjata. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 29 Juni 2025, hal itu terjadi setelah hampir 2 pekan bersembunyi di bunker rahasia selama perang dengan Israel. Pemimpin tertinggi Iran itu disebut menghindari publik lantaran takut menjadi target pembunuhan Israel. Bahkan sejumlah pejabat tinggi Iran tidak menjalin kontak dengannya selama konflik berlangsung. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Donald Trump dan Emir Qatar disebut belum menjamin keselamatannya. Meskipun Trump meminta Israel tidak menghabisi Khamenei, Netanyahu belum tentu menutup opsi itu.
Jika Khamenei muncul, ia akan disambut pemandangan kehancuran dan ribuan korban. Khamenei diprediksi akan muncul di televisi nasional untuk mengklaim kemenangan dan memperbaiki citranya. Namun perang telah memperlemah Iran secara signifikan dan pengaruhnya mulai memudar. Serangan Israel telah melumpuhkan banyak infrastruktur militer dan menewaskan banyak komandan elit Garda Revolusi Iran. Fasilitas nuklir Iran juga rusak berat, menambah beban dari sanksi internasional yang sudah berlangsung 2 dekade. Banyak rakyat Iran mulai mempertanyakan arah kebijakan negara dan menyalahkan Khamenei atas kehancuran ini. Mereka menilai ambisinya menghancurkan Israel tidak sebanding dengan penderitaan yang harus ditanggung bangsa. Seorang warga Israel dikabarkan menaruh bahan peledak berkekuatan tinggi di dekat rumah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Bahan peledak itu dirancang untuk meledak saat Katz melintas di lokasi pusat kota Israel. Pria bernama Roy Mizrahi berusia 24 tahun itu diduga sebagai mata-mata Iran terlibat dalam rencana pembunuhan Israel Katz. Hal itu diduga sebagai bagian dari rencana pembunuhan yang dikendalikan langsung oleh Teheran. Dikutip dari The Times of Israel pada Minggu 29 Juni, pelaku ditangkap oleh polisi Zionis atas dugaan menjadi agen Iran. Penangkapan pelaku terungkap sebagai bagian dari operasi intelijen Iran di dalam negeri Israel. Meski demikian, polisi berhasil menangkap pelaku sebelum bom diledakkan di lokasi kejadian. Lantas, kasus ini menandakan eskalasi terbaru dari aktivitas spionase Iran di dalam wilayah Israel. Sementara itu, otoritas Israel menyebut serangan pengintaian Iran nyaris berhasil membunuh Menteri Pertahanan Israel. Pihak keamanan Israel tengah menyelidiki sejauh mana jaringan spionase Iran aktif di dalam negeri Zionis. Warga Gaza dikejutkan dengan penemuan pil narkotika berjenis oksikodon dalam karung tepung bantuan dari Amerika Serikat. Bantuan tersebut dikirim melalui jaringan distribusi kemanusiaan jalur yang tidak diawasi badan internasional. Hal itu terjadi di tengah situasi krisis dan blokade yang memperketat jalur bantuan. Dikutip dari Tribun News, temuan ini diumumkan oleh kantor media pemerintah Gaza pada Sabtu 28 Juni 2025. Perlu diketahui, oksikodon merupakan obat penghilang rasa nyeri keras yang berbahaya jika dikonsumsi tanpa resep. Obat ini beresiko menyebabkan gangguan pernapasan, halusinasi, bahkan kematian. Belum diketahui penyebab pasti obat terlarang itu bisa masuk ke dalam bantuan tepung di Gaza. Namun otoritas Gaza mengklaim insiden ini sebagai bagian dari upaya jahat dan sistematis melemahkan warga secara non-militer. Apoteker Palestina Omar Hamad menyebut temuan ini sebagai bentuk genosida paling keji. Ia juga menyatakan tepung bantuan telah tercampur langsung dengan zat adiktif tersebut. Sementara itu, dokter Palestina menilai keberadaan oksikodon sebagai alat penghancur kesadaran kolektif rakyat Gaza.